Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat tersebut kepada sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kalian sudah diwajibkan untuk berselawat kepadaku di dalam salat. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa berselawat kepadamu. Kami yang hanya bisa memberi salam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khatimun nubuwah. Kamu yang hanya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Wa'allimna, ni pernah kamu kemancara kamu berselawat kepada Allah. Maka seketika Nabi nesengak, ngejim, kemudian turnlah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu bahwa lagi nyolah cara berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Langmatan hadisnya hana disebut Sayyidina, hana disebut Sayyidina. Jadi dia tanya bajet tu dawa antara ulun Sayyidina dengan ana. Simpulan ulun Sayyidina cuma itu ana ulun pakai cuman menyatakan lebih detail menyatakan pakai Sayyidina yang sebagai tak mulia, tak junjung tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah tuan raja di antara seluruh anak-anak Adam. Beliau sendiri yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah raja, tuan di seluruh umat manusia. Maka oleh karena itu para ulama berijtihad bahwa boleh mengatakan Sayyidina dengan tujuan untuk ta'zim pemulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhtilaf, perbedaan pandangan. Sebahagian mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu nubagah al-ummi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Siapa yang dimaksud ummi di sini? Fukuh umminya secara makna innahu la yaktub wa la yaqra. Makna daripada ummi adalah beliau tidak bisa baca, beliau tidak bisa tulis. Baik ayat ini ditanya bahawanya adalah sebuah kekurangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan cara Allah lebih dari Allah kepada Nabi Allah Muhammad. Beliau hana nabi jid membaca, hana nabi jid menulis. Tujuan supaya baik difitnah di kemudian hari bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nyo karangan beliau, melainkan adalah nyo firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dumnan tingkat membagi Allah kepada Nabi Allah Muhammad, tapi mantangna juga fitnah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa yang pegang Al-Qur'annya kan dari Tuhan, Al-Qur'annya kan dari Allah, melainkan karangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah terbantah bahawa Nabi Muhammad al-ummi, beliau la yaqra wa la yaktub, dia tidak bisa baca, dia tidak bisa tulis. Bagaimana dia bisa mengarang satu Al-Quran dengan jumlah 30 juz? Maka oleh karenanya waktu tersebut dia katanya al-ummi betingatnya bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.